Oke, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memindahkan hasil record kalian ini ke SPSS ya. Jadi ini hasil record kalian. Kemarin kalian sudah merecord 3 hal, yaitu usia, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, sekarang kita akan membuat variable view di SPSS. Jadi ketika kita berhadapan dengan SPSS, kita punya data view dan variable view ya. Nah, sekarang untuk bisa mengisi data view ini, data view kan isinya itu dia akan seperti ini. Kita bisa copy paste jawaban dari responden kita di sini. Tapi sebelumnya jelas kita harus membuat dulu variabelnya atau pertanyaannya harus dibuat dulu. Ini saya sudah buat beberapa. Ini jadi yang pertama itu adalah nama yang harus diisi, nama variabelnya ya. Nama variabel dalam SPSS kita usahakan tidak perlu panjang-panjang, cukup yang bisa kita kenali bahwa ini maksudnya mengenai identitas atau ini variabel ini yang jelas bisa kita kenali. Kalau saya menamainya ID 1, ID 2, ID 3, ID 4 itu untuk variabel identitas. Yang kita lihat di sini kan identitas itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi saya buat ID-nya ada 4. Kalau jadi ID 1 itu adalah jenis kelamin. Nah, caranya itu kita ya ketik saja ID 1 di sini. Kemudian type-nya dia adalah dia numerik. Karena kenapa numerik? Di sini ada beberapa pilihan yang sering digunakan itu adalah numerik dan string. Numerik artinya nomor. Ya, maksudnya jawaban dari responden ini bentuknya nomor ya. Ini jenis kelamin kan ini semua jawabannya responden. Ini kan bentuknya nomor. Kemudian yang string ini adalah huruf, tapi ya, sangat jarang digunakan. Yang sering digunakan itu defaultnya numerik, oke? Kemudian width-nya itu berapa karakter jawabannya. Biasanya kita ndak ganggu-ganggu ini, cukup biarkan saja dia 8 karena ini defaultnya itu 8. Desimal biasanya dia akan, saya kasih contoh ya, misalnya ini X1 dia itu defaultnya 2, tapi bisa kita jadikan 0. Kenapa? Karena jawaban responden kan rata-rata cuma satu angka tanpa desimal, jadi 0 saja di sini. Label itu adalah pertanyaan yang kita ketik di sini. Jenis kelamin untuk ID 1, usia untuk ID 2, ID 3 pendidikan, ID 4 pekerjaan. Value itu apa? Value itu adalah pilihannya. Jadi kalau jenis kelamin sudah ditetapkan, 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Caranya memasukkannya itu gampang ya, cukup 1, kemudian di sini laki-laki, dan kemudian add 2, di sini perempuan, kemudian add lagi, lalu oke. Ini juga ya, usia saya sudah input sesuai record yang kemarin. Ini ya recordnya ini. Sekarang kita mau masukkan value untuk pendidikan. Nah, pendidikan caranya itu 1 itu untuk SD ya, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, SMK, 4 S1, 2 S2. Maksud saya 5 terbawa-bawa S2 jadi 2 juga.
kemudian 6, S3 lah ya. Kemudian oke. Selanjutnya di pekerjaan kita tambahkan value sesuai yang ada di sini. Mahasiswa 1, ibu rumah tangga 2, PNS 3, swasta 4, dan lainnya 5. 1 mahasiswa, 2 IRT, 3 apa tadi ya? 3 PNS, 4 swasta, 5 lainnya. Kemudian kita oke. Nah, untuk measure-nya, jadi yang ini dibiarkan saja sebagaimana yang defaultnya, sedangkan measure-nya itu kita harus rubah dulu. Nah, kalau ini kan SD, SMP, SMA dia masuk ke bisa ordinal, bisa nominal, tapi kayaknya saya lebih ke ordinal ya, karena bertingkat. Mahasiswa pekerjaan ini sifatnya lebih ke nominal, tidak bertingkat. Jadi kalau kita sudah mengatur ini ID 1, 2, 3, 4, ini nanti saja ya, bisa dihapus dulu. ID 1, ID 2, ID 3, dan ID 4. Nanti di sini akan muncul pertanyaan itu. Ini nama variabelnya. Ini sudah bisa kita copy paste. Ini jenis kelamin, contohnya kita bisa copy sampai ke bawah. Sampai 131 ini. Berarti ada 130 respondennya. Oke. Ini sudah bisa di copy paste. Demikian juga dengan yang lain ya. Usia juga bisa, kita copy paste saja langsung. Kemudian pekerja pendidikan. Kemudian pekerjaan. Oke. Setelah ini semua selesai, kalau kalian menyusun skripsi adik-adik sekalian, itu kita akan melaporkan misalnya berapa orang peserta yang berusia ini, berapa yang pendidikan SMP, dan lain sebagainya. Kalau kita mau menganalisis berapa persen itu, caranya adalah dengan kita analyze deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Bisa kita masukkan saja di sini. Kemudian oke. Ini ada agak loading. Nah, ini langsung muncul di sini. Jadi total dari 130 responden, missing ini berarti tidak ada yang tidak mengisi pertanyaan tentang jenis kelamin ya. Semuanya mengisi. Jadi ada valid 130. 130 itu 33-nya laki-laki, 97-nya perempuan,
atau 25,4% laki-laki, 74,6% perempuan. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat laporan tentang berapa persen, bagaimana gambaran usia, berapa orang yang 20 tahun dan seterusnya, gambaran pendidikan, deskriptifnya, dan pekerjaan. Silakan kerjakan tugas itu dan laporkan di selembar kertas. Nanti saya posting teknisnya. Intinya tugas kalian adalah mencari tahu dulu 3 hal ini, gambarannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.